Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ceritanya lagi piket di sekolah ya. Cuma karena piket yang ngapa-ngapain, daripada kita bengong dengan kita ngaji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, melanjutkan yang kemarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduhu ay tayamum yakni utai pirang-pirang fardu tayamum tayamum tegasna tayamum yani arkanuhu utai pirang-pirang rukun tayamum arbaatun iku papat. Rukun tayamum itu ada 4 ya. Fardu tayamum atau disebut juga rukun tayamum ya ada 4. Awaluha niyatun, utai kang awal itu niat. Yang pertama yaitu niat istibahatas sholati, niat membolehkan mengerjakan sholat. Au nahuya atau seumpamane istibahat atau semacamnya. Mimma taftaqiru istibahatu ila taharati, kada barang kang butuh apa membolehkannya barang maring taharah. Jadi niatnya apa aja. Kalau misalnya katawafi wa hamil mushafi wa sajdati tilawati asyukri. Niatnya misalnya tayamumnya niat untuk mengerjakan tawaf. Ya udah. Nah itu berarti nawaitu istibahatat tawafi fardhalillahi ta'ala gitu kan. Kalau misalnya niat mau mengerjakan sholat, nawaitu istibahata sholati fardhalillahi ta'ala gitu. Harus kayak gitu. Kenapa? Karena tayamum itu ntar di depan kan, jadi tidak bisa merangkap gitu ya. Artinya satu tayamum ya hanya satu sholat untuk sholat fardu atau satu tawaf. Atau misalnya nawaitu tayamum li istibahata hamlil mushafi. Berarti dia tayamumnya itu untuk membawa Quran, banyak Quran kali, mau mindahin Quran tayamum karena dia nggak ada air kan. Ya udah tayamum. Atau misalnya wasajdati tilawati, nah, dia tayamumnya itu untuk mengerjakan sujud tilawah atau sujud syukur. Dia itu tayamumnya itu untuk mengerjakan, berarti nawal tayamum li istibahata sajdati tilawati fardhal air. Sujud tilawah sujud syukur bukan fardhal ya, sunnah dia. Kalau sunnah boleh, jadi mau berapa sholat aja dengan tayamum satu boleh kalau sunnah. Kalau sholat sunnah, tapi kalau sholat wajib satu tayamum satu sholat. Wajibu qarnun niyati bin naqli wastidamanuha ila masyi'in min lajhi. Jadi wajib membarengkan niat dengan mengalihkan sesuatu ya kepada sesuatu dari muka. Jadi niat itu dibarengkan dengan kita mashus syai'in minal wajib, mengusap sesuatu dari muka sambil niat. Begini niat, nah itu istibahatas sholat. Nawaitu tayammul istibahatas sholati fardhalillahi ta'ala. Tapi niat itu dalam hati ya, jangan diucapkan. Kalau diucapkan itu sebelum niat tayammul istibahatas sholati fardhalillahi ta'ala begitu. Setelah itu baru dalam hati niat saya tayammum untuk mengerjakan sholat dalam hati sambil mengusap wajah pakai debu itu. Suma inna wa istibahata fardin wa naflin ubihalahu. Terus gimana kalau misalnya dia meniatkan itu niat
seseorang itu untuk mengerjakan fardu dan sunnah, ubiha lahu, maka itu dibolehkan. Jadi dia nawa itu tayamum istibahata sholata fardhalillahi ta'ala ya, itu. Nah, itu kan niat ada fardunya belakangnya. Dalam niatnya itu maka dia boleh mengerjakan sholat fardu satu kali sama sholat sunnah, boleh mengerjakan seperti itu. Ubiha lahun fardu wa naflu, boleh gitu. Au nawa istibahata sholat, gimana kalau niatnya dia gini doang, nawa itu tayamum al istibahata sholati lillahi ta'ala, itu kan nggak ada ujungnya, nggak ada fardu-fardunya ya. Niat kayak saat mengerjakan sholat, atau nah itu tayamum al istibahata sholati nafla lillahi ta'ala, itu kan itu niat sunnah gitu. Dia niat, nah kalau seperti itu niatnya ubiha lahu naflu la fardu, itu boleh mengerjakan sholat sunnah tetapi tidak boleh mengerjakan sholat fardu. Jadi makanya kalau niat nah itu tayamum al istibahata sholati lillahi ta'ala aja, niat kayak gitu itu nggak cukup. Jadi kalau niatnya kayak gitu doang, niat saya tayamum untuk mengerjakan sholat karena Allah, kalau niatnya kayak gitu doang, dia hanya bisa mengerjakan sholat sunnah karena dia tidak bisa mengerjakan sholat fardu gitu ya. Ila salat janazati gitu, kecuali salat jenazah. Salat jenazah boleh. Nah, walaupun pas niatnya itu salat jenazah itu kayaknya kayak fardhu kifayah kan dia. Nah, usolli gimana niatnya fardhu kifayati. Cuma saya sukanya kalau sholat jenazah itu nah terus niat saya sholat usolli sunata man sholat ala imam, kayak gitu aja saya. Tidak lah gitu ya, karena niat itu usolli ala hadal mayyiti arba'at takbirati fardhu kifayati, dia itu fardhu kifayati, fardhu kifayah. Jadi dia boleh gitu ya, kalau kecuali fardu sholat jenazah itu boleh dikerjakan walaupun niatnya niat tayamumnya niat tayamum sunnah. Wa kharaja bi niati istibahata niatu rafal hadasi. Begitu juga misalnya beda dengan nawal kharaja bi niati istibahati niat rafal hadasi, misalnya dia niatnya nah itu tayamum rafil hadasi, misalnya nyebut kayak gitu niatnya ya. Nah, rafil hadasi wa fardu tayamum ayo tayamum berarti bain la tahwi. Kalau kayak gitu katanya juga itu tidak masuk, jadi mungkin tidak masuk ke ini, tidak masuk tayamum yang difardukan. Artinya dia kalau niat kayak gitu niat itu tayamum li rafil hadasi gitu. Kalau niatnya kayak gitu dia niat saya tayamum untuk menghilangkan hadas gitu kan. Artinya kalau niat kayak gitu itu tidak cukup katanya itu. Jadi tidak bisa dipakai untuk sholat fardu gitu. Au tayamum berarti fa inna la takfi, tidak cukup gitu untuk dipakai untuk sholat fardu kalau niatnya kayak gitu. Wasaniha wasalisuha, yang kedua dan yang ketiga dari rukun tayamum itu adalah mashul wajhi wal yadaini. Jadi mengusap muka dan tangan roro. Ma'al mirfaqaini, serta sikut roro sampai sikut. Ala wajhi isti'abi bidarbataini. Itu sampai sikut ala dalil ingat sudah dalam nyurambah. Jadi
pada tempat yang biasa dicuci ketika wudu. Bidarbatain dengan 2 usapan, 2 pukulan. Bidarbatain 2 pukulan. Qala ta'ala famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Karena ada doa Allah Ta'ala, famsahu maka becik musab sira kabeh kalau nerahi sira kabeh lan tangan sira kabeh. Maka ada jawabnya gitu ya. Jadi kalau kitanya maka kalian itu harus maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Warabiha tartibu, yang keempat dari rukun atau fardu tayamum itu tartib, itu tertibnya. Tertibnya gimana? Biayam sahawajahu awalan. Yang pertama mengusap muka dulu, wajah awal. Sumayam sahuyadeni, kemudian mengusap kedua tangan. Itulah yang dinamakan tertib. Wa min furudi tayammum naqlu turab ila ardhin mamsuhin. Wa darban lil wajhi wa darban lil yadain. Mana lanisnas begitu juga termasuk dari fardu tayamum, yaitu isolul daqlu turab ila udwin mamsuhin, yaitu isolul naql, menyambungkan gitu ya debu dari anggota kepada anggota yang biasa dicuci. Wadarbatain dan 2 usapan, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini, 2 usapan. Kalau usap tangan 2 usapan begini kan, kalau usap bawah, 1 usapannya atas. Nah, itu 2 usapan namanya. Wa sunanuhu ay tayammum, kemudian utai pirang-pirang sunah tayamum, ay tayamum atau gesa tayamum tasmiyatun iku maca bismillah. Yang pertama sunah tayamum itu membaca bismillah. Wa taqdimu yumna ala yusra, ngadingin kang tengen ngatas kang kieu. Jadi mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Itu juga ala wajhi ala su'a al asfalihi, kemudian luhur muka, dari mendahulukan luhur muka daripada bawahnya muka. Berarti kan ini biasanya gini saya mendahulukan yang atas dulu. Nah, mendahulukan yang atas sunahnya. Wa takhfifur durab minal kafaini in kana kasiran bi yang fadhuhuma aw yang faquhuma. Kemudian ngentengkeun debu saking efek-efek roro ingkan lamun ana ya turab iku kang akeh biaya kal nenteng perhatian ya. Mengingkar karena turab. Nah, yang selanjutnya adalah ngentengkan gitu ya. Jadi kalau misalnya tangan habis ke bawah teh, ini ketebelan nih. Debunya ketebelan. Jadi sunnah kita takhfifu, mengentengkan, ditipiskan debu yang ada di sini ini, di efek-efek namanya. Kalau banyak itu sunnah ditipiskan dengan cara apa? Yang fadhuhuma, dikepretkan, kepret dulu, atau yang fakhuhuma, niup, biar agak tipis debunya. Biaisu la maqsi illa qudratul hajah. Saya kira-kira yang ada itu ya tipis aja gitu, yang sesuai yang dibutuhkan aja ya. La qudratul hajah. Selanjutnya wa mualatu, selanjutnya sunah wudu juga adalah mualah, yaitu nuli-nuli kalau bahasa Jawa. Kalau kita mah nyambung gitu ya. Wa ya tatabu, artinya mengikuti gimana? Nyambung gimana? Ya nyambung dari bismillah langsung ke tek, nyambung. Jangan diselang yang lain. Yang diselang musuh muka malah
melakukan yang lain misalnya. Nah, garuk-garuk apa kek misalnya ya, itu ya namanya tidak nyambung ya. Wa ghairi dzalika kata frikil asabi au kulli darbatin. Lan ini mengkono mualah, tapi kata friki misahkan. Tadi harus nyambung ya, harus nyambung. Tidak termasuk. Nah, jadi kata frikil asabi. Kemudian kalau misahkan ini mah gitu ya, dari J ini dicarangkan gini. Bukan termasuk nuli-nuli artinya kan cara nuli-nuli itu kan nyambung, kan nyambung. Tapi kalau urusan ini mah tidak termasuk nyambung. Jadi dari J itu harus kayak gini. Jangan mentang-mentang nuli-nuli, ininya juga harus gini, nyambung. Jadi dari J mah tetap harus gini, dicarangkan. Nah, ya ditempelkan ke debunya itu dicarangkan ini. Ketika ila awala kuliah darbatin, ketika pertama mau gitu ya. Jadi gini. Nah, set. Wa naza khatimu fi daratil ula. Kemudian setelah melakukan udah digini kan. Udah gini. Nah, ini begini. Udah gini. Yang pertama beres. Wa naza khatimu daratil ula. Kemudian kita harus menghilangkan mocot. Nah, dibersihkan. Wanaza khatimu daratil ula, harus dibersihkan. Yang pertama bersih, kalau dipunya ya. Baru yang kedua. Itu sunnah, dibersihkan. Terus ke tempat yang lain kan, yang kedua untuk tangan. Kemudian tangan udah diginiin, udah beres. Wa nazu dzurabidor bisa niati wajibun. Adapun membersihkan yang kedua setelah dari belas tangan tadi kita bersihkan, itu mah wajib gitu. Wajib membersihkan. Mentang-mentang habis tayamum tanahnya masih ada buat salat, jangan. Wajib itu mah. Wa sunanu lalu dilakukan sunnah ilah sakit yang bari nusi. Udah azan aja. Lanjut aja dulu. Allahu akbar. Wajib tilu tayamuma lan ma yabtul wudu'a lan batal ing tayamum ai tayamuma tegese tayamum ma yabtul wudu'a ing barang kang batal ibarang ing wudu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau dipotong adzan dulu ini takut kelamaan video. Kemudian sekarang yang membatalkan tayamum. Jadi yang membatalkan tayamum itu ma yabtulu wudu'a wa huwa khamsatun mutaqaddimatun alladhi hiya asbabul hudus. Jadi yang membatalkan tayamum itu adalah salah satunya yang membatalkan wudu, yaitu 5 itu. Yang sudah pernah kemarin dibahas yang membatalkan wudu itu 5 yang sudah pernah dibahas karena sebab punya hadas ya. Jadi karena sebab punya hadas itu kan batal wudu, ada 5. Begitu juga tayamum. Gitu. Yang pertama adalah batal wudu itu keluar dari sesuatu dari kedua lubang depan atau lubang belakang, batal. Yang kedua tidur yang pantatnya kebuka, itu yang selonjoran biasa, tidur biasa itu membatalkan wudu kedua tuh. Yang ketiga adalah yang batal wudu itu adalah kalau nggak salah dia itu tidak sadarkan diri ya, orang yang pingsan, orang yang tidak sadar, itu tidak sadarkan diri karena mabok atau karena kesurupan mungkin atau apa gitu. Itu ketiga tuh. Yang keempat adalah memegang laki-laki dengan perempuan yang sudah dewasa
sentuhan kulit. Nah, kan itu menjadikan hadas 4. Yang kelima adalah memegang zakar, penis bagi laki-laki, bagi perempuan memegang vagina, baik itu punya dirinya sendiri maupun punya temannya misalnya. Atau seorang ibu-ibu megang penis anaknya yang masih kecil, nah iya, ya, batal. Atau sebaliknya, ya, seorang, nah, gitu ya. Tuh 5 tuh berarti batal juga tayamum karena sebab. Selanjutnya adalah wa min batala tayammum aidan tazwiju mutayammim li fiqdil ma'i wujudul ma'i kharijus shalah. Selain 5 itu juga ada lagi yang membatalkan tayamum itu apa? Karena menemukan air ya. Jadi karena tayamum itu dibolehkan karena tidak ada air. Misalnya tidak ada air, udah dicari tidak ada air, udah masuk waktu sholat, udah nggak ada air gitu, udah tayamum dah. Tiba-tiba hujan misalnya, kan ada air kan, jadi batal tayamumnya. Jadi air hujan itu misalnya bisa pakai wudhu ya udah. Misalnya lagi di padang pasir gitu ya, atau di hutan Kalimantan sono misalnya, waduh, atau di yang tidak ada itu ada sebetulnya ya, kalau bukan. Atau misalnya dia gitu ya. Atau misalnya dia itu ya perjalanan gitu kan, bawa mobil misalnya dia bersama temannya berdua gitu ya. Pas di padang pasir misalnya itu mobilnya mogok, aduh, kayak mau sholat tapi ada air. Ternyata dia ingat ada satu kompan air. Dia udah tayamum gitu ya, dia ini padang pasir nih, jauh ada air, udah tayamum berdua gitu ya. Setelah itu dia ingat, kita ternyata ini bawa air ya, satu kompan nih, air yang buat minum. Dan kan persyaratan tayamum kalau udah tayamum kemudian menemukan air kan batal tayamum. Kata yang satu nih, udah gua wudhu nih, wudhu dia satu kompan itu misalnya ya, kan mau habis dong pakai wudhu sama dia. Giliran yang satunya lagi, ini air udah sedikit lagi, udah tidak bakalan cukup pakai wudhu, dan juga itu adalah buat minum mereka berdua sisanya kan. Nah maka yang satu itu yang udah wudhu berarti dia sah dengan wudhunya ya, karena dia itu ya batal emang karena ada air kan. Tapi yang kedua itu yang mau wudhu itu udah gak cukup, airnya juga buat minum, berarti dia yang kedua itu, orang yang satunya lagi tayamumnya tidak batal. Yang satunya sahnya dengan wudhu berarti salatnya, yang satu sahnya dengan tayamum. Yang kedua mah tadi tidak batal tayamumnya. Kenapa? Karena ada airnya tinggal sedikit, nggak bakal cukup pakai wudhu, dan juga itu air buat minum, makanya itu tidak tertaklif oleh hukum apabila ada air itu batal, karena ada airnya juga sedikit. Sama aja kalau ada air sedikit itu tidak hanya untuk minum doang, sama aja tidak ada air gitu, termasuk hukumnya ya. Atau misalnya dia qadratihi ala ma'i biasai shalah. Nah, begitu. Atau misal gitu, dia di tengah-tengah sholat ada air, jadi waktu sholat dia misalnya padang pasir itu ya, misal yang paling mudah emang contoh padang pasir ya. Lagi sholat udah takbiratul ihram hujan, maka itu juga batal tayamumnya dan wudhu kemudian sholatnya. Jadi gitu. Walaupun dia pas di tengah-tengah sholat, ketika ada air ya batal tayamum, karena di sini kan syarat tayamum itu tidak ada air. Alladzi la tasqutu yang air. Sholatnya itu belum beres ya, yang tayamum hujan. Bian tayamama abi makanin ya ghaibu fi wujudun. Jadi tayamumnya itu sudah harus di tempat yang tidak ada air ya. Nah, tuh yang
itu juga membatalkan tayamum. Yang selanjutnya adalah waridatu murtad. Murtad juga itu membatalkan tayamum. Dan itu dengan ada yang dengan perkataan, ya paling mudah dengan perkataan. Wa tayammum li kulli faridatin wa illam yahdas. Kemudian lan tayamum yasiung li kulli saban sawiji saban fardu. Jadi dia itu harus tayamum li kulli faridatin. Jadi harus tayamum setiap salat fardu. Jadi kulli faridatin. Jadi dia kalau mau salat fardu itu harus tayamum. Jadi tidak boleh misalnya habis tayamum salat maghrib, kemudian tayamum kemudian salat maghrib, karena dia belum punya hadas yang tadi belum kentut belum apa ya, belum punya hadas, mau salat isya misalnya, lanjut ke salat isya itu tidak boleh. Jadi kalau habis tayamum salat maghrib mau salat isya harus tayamum lagi walaupun dia belum batal tayamumnya, begitu. Ya, wa ilam yahdas, kalaupun dia fala jamu bitayam wahidin baina faradataini salataini atau tawafaini aw salati atau tawafi aw salati jamaati was salati. Mangka orang wenang apa ngumpulkeun tayamum kang sawiji dalam tadi fardhu salat roro tawaf khutbah Jumat. Jadi tidak boleh gitu ya mengumpulkan tayamum sekali itu diantara fardhu gitu. Tadi itu tidak boleh mengumpulkan satu tayamum untuk sholat fardu, dua sholat fardu, misalnya maghrib dengan isya itu tidak boleh. Atau misalnya sholat duhur, terus setelah sholat duhur dia mau mengkodok sholat subuh misalnya, itu juga kan dua fardu walaupun kodok, tidak boleh juga kan? Dua tayamum tetap. Atau tawaf roro, tawaf dua, jadi satu tayamum itu satu kali buat tawaf. Misalnya lagi di Mekah gitu kan, ininya borok ya, nggak bisa pakai air, kalau pakai air jadi bisa dengan tayamum. Dengan dia mau tawaf, dia tayamum tawaf pertama misalnya, kalau mau tawaf lagi ya harus tayamum lagi. Salat atau salat dengan tawaf. Salat satu tayamum kemudian dia pakai salat, kemudian setelah salat dipakai tawaf, itu tidak boleh. Jadi karena salat fardu, tayamum juga kan fardu. Fardu. Dia bagian dari rukun haji ya. Wa khutbatil jum'ah wa salatnya, atau misalnya kita khutbah Jum'ah dan salat Jum'ah. Jadi satu tayamum itu harus misalnya jadi khotib. Jadi satu kali tayamum dia untuk khotib, pas dia mau ngimamin atau mau salat Jumat lagi dia harus tayamum lagi. Ribet ya. Makanya orang-orang yang sudah lagi tayamum biasanya udah Jumatannya juga udah kagak. Ribet kayak mau ya. Jadi wa yusalli bihi ay tayammum masya minan nawafil qabla shalah wa ba'daha di waktu wa ba'di. Kemudian pada saat dia seong tayam masya. Terus gimana kalau untuk sholat sunnah? Masya'a minan nawafil. Jadi kalau untuk sholat sunnah satu kali tayamum itu mau beberapa sholat juga nggak apa-apa, beberapa kali juga, beberapa puluh kali juga nggak apa-apa. Kalau untuk sholat sunnah, misalnya untuk sholat ya, ada yang duhur kan dia udah 4 rakaat sebelum sholat duhur, itu sholat sunnah, itu boleh. Kemudian setelah sholat duhur misalnya mau sholat mutlak, mau sholat apa gitu ya, mau sholat tahajud beberapa rakaat pun, puluh rakaat ya apa-apa, karena dengan satu tayamum, karena itu sunnah.
lianna nafla yanhasiru fa khufifa fihi, karena sholat sunnah itu tidak kehitung katanya, maka dan entengkan pinjaran nafsu, maka dientengkan untuk wassalatu janazati kana wafili. Kemudian salat janazah mah itu seperti salat sunnah, jadi boleh gitu salat janazah mah habis salat sunnah qabli ba'diyah duhur misalnya diajak salat jenazah langsung aja nggak apa-apa, boleh. Jadi salat jenazah walaupun fardu ya dengan fardu kifayah, walaupun habis salat jenazah kemudian salat sunnah yang lain boleh gitu, dengan satu tayamum, dengan satu kali tayamum. Wa jamu baina fardati wa salati janazati. Kemudian juga boleh mengumpulkan ya satu kali tayamum itu dengan salat fardu dan salat jenazah. Jadi habis salat duhur kemudian dia salat ikut mensalatkan jenazah misalnya, itu boleh dengan satu kali tayamum. Wa hukmu nafli ghairi salati ka hukmu nafli shalah bima dzakara musannif fi nuskin nudban qabla shalah ila qabla bada. Kemudian juga hukum mengerti hukum sunnah dalam jenis salat itu kayak hukum sunnah salat bima dzakara. Hukum di dalam sunnah selain salat itu seperti hukum sunnah salat. Begitu bima dzakara, begitulah menurut ajaran musannif fi nuskin, dalam yang sudah dinaseh gitu ya. Badlun qauluhu, ini waktunya udah 30 menit nih. Sudah dulu sampai di sini aja dulu mungkin karena sudah dulu juga ini.